Halo, selamat pagi kepada teman-teman dan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sosial, yaitu Ibu Putri Atika. Di sini, sebelum saya memaparkan video ini, perkenalkan nama saya Julian Siombing dengan NIM 3241 Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dan artikel dari Ben Anderson, yaitu judulnya Krisis Pangan, Kekuasaan dan Rakyat. Selamat datang. Saya ingin memulai sebuah gambaran. Bayangkan seorang petani di Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 1944. Selamat datang. Saya ingin memulai sebuah gambaran. Bayangkan seorang petani di Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 1944. Ia menanam padi, merawat sawahnya, tetapi ketika panen tiba, sebagian besar hasilnya diambil oleh kepala desa, oleh wedana, dan oleh bupati, oleh pemerintah pendudukan Jepang. Yang tersisa untuknya hampir tidak cukup untuk makan. Sementara itu, di Jakarta, para pemimpin nasionalis terpelajar duduk di sebuah ruang sidang, berdebat tentang persentase kuota padi, efisiensi penggilingan beras, dan struktur distribusi pangan. Mereka berbicara tentang petani itu, tetapi petani itu tidak ada di sana. Inilah yang membuat dua sumber dalam tugas ini begitu penting untuk dibaca bersama-sama. Yang pertama adalah artikel dari Ben Anderson yang berjudul The Problem of Rice, sebuah terjemahan dan analisis transkrip stenografi sidang Sanyo Kaigi yang berlangsung pada 8 Januari 1945 di Jakarta. Sidang ini mempertemukan para pemimpin nasionalis Indonesia termasuk Soekarno-Hatta untuk membahas krisis pangan yang melanda Jawa di bawah pendudukan Jepang. Yang kedua adalah film dokumenter Pesta Babi yang merekam realitas komunitas lokal yang menghadapi tekanan sistem, ekonomi, dan kekuasaan yang jauh lebih besar dari mereka. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisis kedua sumber tersebut menggunakan perspektif sejarah sosial. Sebuah pendekatan yang tidak hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi siapa yang merasakannya dan siapa yang tidak pernah didengar suaranya. Sebelum kita masuk ke analisis, penting untuk memahami konteks dokumen yang diterjemahkan dan dianalisis oleh Ben Anderson. Nah, kita akan membahas apa itu Sanyo Kaigi. Nah, Sanyo Kaigi itu atau Dewan Penasihat Departemen dibentuk oleh pemerintah militer Jepang pada akhir 1944. Tidak lama setelah Perdana Menteri Jepang Kaiso secara eksplisit menjanjikan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Dewan ini terdiri dari para tokoh nasionalis Indonesia yang ditunjuk sebagai penasihat dan setiap departemen administrasi militer Jepang. Ben Anderson menyebutnya sebagai kabinet embrio karena emang ketika kemerdekaan diproklamasikan, beberapa bulan kemudian, kabinet Indonesia pertama adalah hampir replika persis dari Sanyo Kaigi ini. Yang membuat dokumen ini luar biasa berharga adalah fakta bahwa sidang-sidangnya berlangsung tertutup. Tidak ada propaganda, tidak ada pertunjukan publik. Para anggotanya bisa berbuat relatif bebas. Jadi, apa yang mereka bicarakan? Kondisi yang mereka hadapi. Nah, kondisi Jawa pada awal 1945 sangat gawat. Karena sistem pengiriman padi wajib yang diberlakukan Jepang yang mengharuskan petani menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah dengan harga yang sangat rendah, telah menciptakan bencana kemanusiaan yang nyata. Laporan yang dibacakan dalam sidang itu menyebutkan bahwa
wilayah anggota kematian sudah melampaui angka kelahiran di Kabupaten Wonosobo. Misalnya, angka kematiannya itu mencapai 53,7 per 1000 orang, sementara angka kelahiran hanya 29,1. Distribusi beras pun sangat tidak merata. Di Jakarta, distribusi resmi mencapai 180 gram per orang per hari, tapi di desa-desa tertentu, seperti di Kewedanan Jijoerok, distribusi hanya mencapai 20 gram per orang per hari, kurang dari segenggam nasi. Sementara itu, korupsi merajalela di setiap lapisan birokrasi pengumpulan padi. Petani yang seharusnya menerima harga resmi 4 gulden per kuintal, pada kenyataannya hanya menerima 1 gulden 88 sen. Setelah berbagai pemotongan biaya dan kecurangan dalam penimbangan di sepanjang rantai distribusi. Nah, di temuan kritisnya si Ben Anderson ini, ia menemukan 2 hal yang sangat mengkhawatirkan dari sidang Kaigi ini. Pertama, yaitu para intelektual penguasa, meskipun menyadari kondisi kritis di desa-desa, cenderung memandangnya sebagai kesulitan sementara akibat perang, bukan sebagai cacat struktural yang dalam dari ekonomi pertanian. Kedua, dan ini lebih mengkhawatirkan, semakin dekat para intelektual dengan kekuasaan, semakin besar kecenderungan kepentingan mereka bersatu dengan kepentingan otoritas tradisional, bukan dengan rakyat yang mereka klaim wakili. Jurang antara kaum intelektual dan petani yang sudah tampak sejak persidangan Soekarno di Bandung pada tahun 1930 justru semakin melebar, bukan menyempit. Sekarang, mengapa kita menggunakan sejarah sosial untuk menganalisis ini? Nah, sejarah dalam pengertian tradisional sering berfokus pada tokoh-tokoh besar, keputusan-keputusan politik tentang dan peristiwa-peristiwa yang dianggap menentukan jalannya zaman. Sejarah sosial melakukan sesuatu yang berbeda. Ia menggeser kamera dari ruang sidang ke sawah, dari meja perundingan ke dapur yang kosong, dari pidato pemimpin ke keluhan petani yang tidak pernah dicatat. Sejarah sosial hanya bertanya bagaimana kebijakan, sistem ekonomi, dan struktur kekuasaan berdampak pada kehidupan sehari-hari orang biasa. Siapa yang tidak duduk di meja tapi paling merasakan akibatnya. Pendekatan ini relevan karena 2 alasan dalam konteks tugas ini. Pertama, dokumen Sanyo Kaigi sendiri adalah dokumen elit. Ia merekam cara para pemimpin berbicara tentang rakyat, bukan cara rakyat berbicara untuk diri mereka sendiri. Sejarah sosial ini membantu kita membaca dokumen seperti ini dengan kritis, melihat apa yang hadir dan juga apa yang absen. Kedua, film Pesta Babi melakukan persis apa yang dilakukan sejarah sosial. Ia memberi suara kepada komunitas yang sering tidak didengar dalam narasi resmi. Ketiga, kita membaca artikel Anderson dan menonton Pesta Babi secara bersamaan. Kita sedang melakukan apa yang disebut sejarawan sosial sebagai membaca dari bawah ke atas, memahami sejarah bukan dari arsip kekuasaan saja, tapi dari pengalaman mereka yang menanggung beban sejarah itu. Inilah bagian inti dari presentasi ini. Saya akan menunjukkan 4 titik temu antara artikel Anderson dan film Pesta Babi. 4 pola yang muncul di keduanya yang bisa kita baca melalui perspektif sosial. Titik temu pertama yaitu eksploitasi struktural, bukan sekedar oknum. Salah satu hal yang paling mencolok dari dokumen Sanyo Kaigi ini adalah gambaran tentang bagaimana sistem pengumpulan padi bekerja. Petani membawa padi ke kepala desa menyerahkan ke wedana ke bupati ke residen ke pemerintahan pusat.
Di setiap tahap ada pemotongan, ada kecurangan, manipulasi timbangan, ada biaya yang tidak resmi, ada sertifikat yang dipalsukan. Dalam sidang itu, Prawoto Sumodilogo melaporkan sebuah kasus yang mengguncang di satu kabupaten. Petani menjual lebih dari 160.000 kuintal ke pabrik penggilingan dalam 8 bulan. Tapi, pabrik itu melapor ke residen bahwa mereka hanya membeli 110 kuintal. 50.000 kuintal menghilang dari satu kabupaten saja. Yang penting digarisbawahi di sini adalah ini bukan hanya masalah individu korup. Ini adalah masalah sistem. Sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga rakyat kecil hampir tidak punya posisi tawar, sementara setiap aktor dari atasnya punya insentif untuk mengambil lebih dari yang seharusnya. Ketika kita menonton pesta babi, pola yang sama muncul dalam konteks yang berbeda. Komunitas lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi dan kekuasaan yang tidak mereka kendalikan, di mana surplus entah itu hasil bumi, tanah, atau tenaga mengalir keluar dari komunitas mereka. Seringkali melalui mekanisme yang terlihat legal dan resmi. Sejarah sosial mengajarkan kita untuk melihat mekanisme itu secara struktural, bukan hanya bertanya siapa yang korup, tapi sistem seperti apa yang membuat korupsi menjadi hal yang wajar. Nah, titik temu kedua yaitu negara mengambil, rakyat menanggung dengan tubuh mereka. Dalam dokumen Sanyo Kaigi, dampak dari sistem eksploitasi ini tidak abstrak. Ia dinyatakan dalam angka-angka yang sebenarnya mereka kematian manusia. Di kediaman Kedu, angka kematian pada kuartal ketiga 1944 mencapai 39,2 per 1.000 orang. Sementara angka kelahirannya hanya di 25,8 di Kabupaten Kudus. Angka kematian melonjak dari 22 pada akhir 1943 menjadi hampir 45 pada pertengahan 1944 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Setiap dokter yang dimintai pendapat dalam laporan itu mengakui bahwa kekurangan gizi telah menyebabkan penurunan serius dalam kesehatan masyarakat, kemampuan bekerja, dan kekuatan melawan penyakit. Ditambah lagi program Romusa, rekrutmen tenaga kerja paksa untuk proyek-proyek pertahanan Jepang. Para pekerja yang kembali dari Romusa seringkali membawa pulang penyakit, terutama malaria dan penyakit kulit, yang kemudian menyebar ke desa-desa asal mereka. Dari perspektif sejarah sosial, angka-angka ini bukan sekedar statistik. Setiap angka itu adalah seorang ibu yang meninggal setelah melahirkan karena kekurangan gizi, seorang anak yang tidak pernah cukup makan, seorang petani yang terlalu lemah untuk mengolah sawahnya sendiri. Tubuh rakyat kecil itu adalah tempat di mana dampak dari kebijakan itu paling terasa dan paling jarang dilihat oleh mereka yang merancang kebijakan itu. Ketika kita menonton pesta babi, pertanyaan yang sama relevan. Siapa yang menanggung dampak fisik dari sistem ini? Tubuh siapa yang menjadi sumber daya dan siapa yang tidak pernah melihatnya dari dekat? Nah, titik temu ketiga itu berbicara tentang jarak antara yang berbicara dan yang dibicarakan. Ia adalah titik yang paling kritis yang diangkat oleh Ben Anderson. Dan menurut saya yang paling relevan untuk renungkan hari ini. Para anggota Sanyo Kaigi adalah orang-orang terbaik Indonesia pada zamannya. Mereka berpendidikan tinggi, berpengalaman, dan pada umumnya dengan tulus ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Anderson mencatat sesuatu yang ironis dan menyakitkan. Dalam sidang itu, petani hadir hanya sebagai data statistik dan objek kebijakan. Mereka tidak berbicara, mereka tidak hadir, nasib mereka dibicarakan dalam bahasa yang mereka mengerti, bahasa angka, persentase, dan mekanisme administratif. Nah, si Anderson ini menyebutkan bahwa sebagai tragedi dalam bentuk statistik.
Ketika kita menonton film Pesta Babi, pertanyaan serupa muncul. Apakah komunitas yang direkam dalam film itu hadir sebagai subjek yang dibicarakan, yang berbicara untuk diri mereka sendiri, atau sebagai objek yang dibicarakan oleh orang lain? Jarak antara yang berbicara dan yang dibicarakan adalah salah satu bentuk kekuasaan yang paling halus dan paling bertahan lama. Baik, di sini saya akan merangkum semua tentang penjelasan saya tadi. Dalam presentasi ini, saya telah menunjukkan 3 hal, yaitu pertama, artikel Ben Anderson yang berjudul The Problem of Rice mengungkapkan bahwa krisis pangan di Jawa pada tahun 1944 sampai 1945 bukan sekadar bencana perang. Ia adalah produk dari sistem eksploitasi struktural yang berlapis, di mana petani menanggung beban terbesar sementara keuntungan mereka mengalir ke atas. Yang kedua, film Pesta Babi menawarkan jendela kontemporer untuk melihat bagaimana pola serupa terus bekerja dalam konteks yang berbeda. Komunitas lokal yang menghadapi tekanan sistem ekonomi dan kekuasaan yang jauh lebih besar dari mereka. Ketiga, perspektif secara sosial memungkinkan kita untuk melihat di balik statistik dan retorika kebijakan kepada tubuh, kehidupan, dan martabat manusia yang sesungguhnya menjadi taruhan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.